Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang sebenar-benarnya umat beliau, yang selalu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang sangat besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab dalam kitab Mashahihul Ibad karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para ulama, para habaib, para masyayikh mengatakan di dalam kitab Mashahihul Ibad ini, apa yang beliau katakan, la ghurbata lil fadil wala watanu lil jahil. Tidak ada orang yang pengasingan, tidak ada pengasingan, tidak ada orang yang lebih utama, lebih agung, lebih mulia, wala watanu lil jahil, dan tidak ada orang yang jahil. Artinya al-mutasifu bil ilmi wal amali kana mukraman mu'azziman. Kata ulama, orang yang berilmu, orang yang mengagungkan ilmunya dan senantiasa mengamalkan ilmunya, maka kata ulama, kana mukraman mu'azziman 'indan nas, maka di sisi manusia akan dimuliakan, akan diagungkan jikalau ia berilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Fi ayyin balad kana fakana kulli balad indahu watanu. Maka jikalau orang yang berilmu senantiasa mengamalkan ilmunya, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, maka kana mukraman mu'azziman 'indan nas, maka di sisi manusia akan dimuliakan, akan diagungkan. Dan agungnya orang yang berilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya dimanapun ia berada, di tempat manapun dia berada, di kota manapun dia berada, di tempat tinggal manapun dia berada, maka akan diagungkan, akan dimuliakan di sisi manusia. Akan sebaliknya, walau kana ghurban wal jahil, jikalau orang yang tidak mempunyai ilmunya, mempunyai ilmu tapi tak mau mengamalkan ilmunya, maka dimanapun ia berada, di kota manapun dia berada, daerah manapun dia berada, berasal dimanapun dia berada, maka tidak akan diagungkan, tidak akan dimuliakan di sisi manusia. Tetapi kalau orang yang berilmu beramalkan ilmunya dengan baik sebaik-baiknya dan berakhlak mulia, maka di tempat manapun, tinggal manapun dia berada, pasti akan dimuliakan, akan diagungkan di sisi manusia. Qila harqatut ta'ati dalilul mu'arrifah
kama anna harakatul jism dalilul hayah. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi dalilul mu'arifah, tanda kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya seluruh jasad yang bisa ia gunakan untuk melakukan senantiasa perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Maka kata Allah, jikalau ia cinta kepadaku, maka ahabbullah, maka aku pun cinta kepadamu, wahai umatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, Allah telah memberikan nikmat hidayah kepada kita, bisa bersama-sama belajar ilmu agama, belajar ilmu yang mana Allah perintahkan kepada kita, dan kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kata ulama, para habaib, para masyayikh mengatakan, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, berakhlak baik, berakhlak mulia, maka dimanapun dia berada, di kota manapun dia berada, daerah manapun dia berada, maka akan diagungkan, akan dimuliakan di sisi manusia. Berbeda lagi dengan orang yang tak mau mengamalkan ilmunya, apalagi orang yang tidak mau mempelajari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah pun benci sekali kepadanya, dan Allah tak segan menurunkan azab yang sangat pedih kepadanya. Dari kesimpulan ini, marilah kita bersama-sama mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat untuk bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Buktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan singkat pelajaran ini kita bisa mendapatkan kesimpulan, mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini dalam kitab Masahihul Ibad ini, karangan daripada Syekh Muhammad Nawwi bin Umar Al-Jawi. Kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Semoga kita menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benar umatnya, yang menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.